Ini adalah kisah tentang mimpi, perjuangan, rasa sakit, harapan, kerja keras, penolakan, keyakinan, dan kemenangan. Ini adalah kisah seorang anak laki-laki yang lahir di sebuah rumah kecil di India dengan sedikit uang, tanpa telepon seluler, tanpa laptop, dan terkadang bahkan tanpa kursi yang layak untuk duduk dan belajar. Tetapi hari ini, dia adalah salah satu CEO paling berpengaruh di dunia. Dia adalah orang yang memimpin Google dan Alphabet, dua perusahaan paling berpengaruh di dunia. Ini adalah kisah Sundar Pichai. Banyak orang bermimpi, tetapi hanya sedikit yang mewujudkan mimpi mereka menjadi kenyataan. Banyak orang menginginkan kesuksesan, tetapi sangat sedikit yang memiliki kesabaran, kerendahan hati, dan keberanian untuk menempuh jalan panjang dan sulit menuju kebesaran. Kisah Sundar Pichai membuktikan bahwa Anda tidak perlu terlahir kaya untuk menjadi sukses. Anda tidak perlu memiliki pakaian mahal atau barang-barang mewah. Yang benar-benar Anda butuhkan adalah keinginan yang membara untuk belajar, sikap pantang menyerah, dan hati yang rendah hati. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang sedang berjuang dalam hidup, jika Anda merasa ingin menyerah, jika Anda berpikir dunia ini tidak adil, maka kisah ini untuk Anda. Di kota Madurai, di sebagian selatan India pada tanggal 10 Juni 1972, seorang anak laki-laki bernama Pichai Sundarajan lahir dalam keluarga kecil kelas menengah. Dunia mengenalnya hari ini sebagai Sundar Pichai. Ayahnya, Raghunatha Pichai, adalah seorang insinyur listrik yang bekerja keras setiap hari di sebuah perusahaan Inggris bernama GEC. Ia memperbaiki komponen listrik, bekerja dengan sirkuit dan desain, dan berusaha memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Sedangkan ibunya, Laksmi, adalah seorang stenografer, seseorang yang mengetik dan menulis steno. Namun, ia meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus anak-anaknya sepenuh waktu. Rumah Sundar tidak memiliki televisi, tidak ada kulkas, dan mereka tinggal di sebuah apartemen kecil 2 kamar di Ashok Nagar, Chennai, yang saat itu dikenal sebagai Madras. 1 kamar menjadi ruang tamu di siang hari, dan di malam hari menjadi kamar tidur seluruh keluarga. Dan mereka tidak memiliki mobil. Mereka menggunakan skuter untuk pergi kemana-mana. Hanya ada 1 kipas angin, dan selama musim panas, rumah menjadi sangat panas. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka adalah orang-orang yang bahagia dan sederhana. Sundar berbagi kamar dengan adik laki-lakinya. Terkadang, kerabatnya juga datang untuk tinggal di rumah yang sama. Ruangannya kecil, tetapi mimpi di dalam rumah kecil itu besar. Masa kecil Sundar dipenuhi dengan pertanyaan. Ia selalu ingin tahu. Ia ingin tahu bagaimana cara kerja sesuatu, bagaimana telepon bekerja, bagaimana listrik mengalir, bagaimana mesin dibuat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada ayahnya, dan ayahnya selalu menjawab dengan sabar. Disinilah Sundar pertama kali belajar nilai pengetahuan dan pembelajaran. Setiap malam, ayahnya pulang kerja dan bercerita kepada Sundar tentang pekerjaannya di pabrik. Sundar mendengarkan dengan seksama. Ia tidak mengerti semuanya, tetapi ia belajar berpikir seperti seorang insinyur. Ia belajar bahwa di balik setiap hal hebat di dunia ada kerja keras, disiplin, dan perencanaan. Nah, sekarang dengarkan bagian yang sangat penting ini. Mereka baru memiliki telepon di rumah ketika Sundar berusia 12 tahun. Yang mereka miliki adalah telepon putar sederhana. Kamu harus memutar tombol untuk menghubungi seseorang. Dan dari sinilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Sundar memiliki daya ingat fotografis. Ia dapat mengingat setiap nomor telepon yang ia tekan, bahkan setelah menelponnya hanya sekali. Itulah saat pertama kali keluarganya menyadari bahwa Sundar istimewa. Meskipun sangat cerdas, Sundar tidak pernah sombong atau angkuh. Ia pendiam, sopan, dan pemalu.
Ia adalah tipe anak laki-laki yang duduk di belakang kelas, tetapi selalu mendapatkan nilai tertinggi. Ia bersekolah di Jawahar Vidyalaya, sebuah sekolah yang tidak mewah atau elit, tetapi memiliki guru-guru yang baik. Sundar menyukai matematika dan sains. Ia senang memecahkan masalah. Ia bukan tipe orang yang belajar hanya untuk lulus ujian. Ia belajar karena ia menikmati proses belajar. Sekarang Anda mungkin bertanya, apakah dia membayar les tambahan, buku-buku mahal? Tidak, dia belajar dengan apa yang dia miliki. Dia meminjam buku dari orang lain. Dia bekerja lebih keras daripada kebanyakan siswa, dan dia tidak pernah membuang waktu. Ketika dia dewasa, dia bersekolah di sebuah sekolah bernama Fana di dalam kampus IIT Madras. Dia melihat siswa dan profesor yang brilian di sana, dan dia mulai bermimpi, suatu hari nanti aku ingin kuliah di perguruan tinggi besar juga. Tetapi mimpi saja tidak cukup. Mimpi harus diikuti dengan usaha. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan begadang, Sundar Pichai akhirnya membuat orang tuanya bangga dengan diterima di IIT Kharagpur, salah satu perguruan tinggi teknik terbaik di India. Ini adalah momen besar bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh keluarganya. Bayangkan seorang anak muda, pemalu, rendah hati, berasal dari rumah kecil tanpa AC, tanpa komputer, dan dengan sedikit uang, sekarang berjalan ke salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di negara ini. Itu adalah dunia baru baginya. Ruang kelas besar, pikiran brilian, siswa yang kompetitif, dan profesor yang sangat berpengalaman. Namun, ada satu hal yang perlu Anda ketahui. Meskipun dia diterima, hidupnya tidak menjadi mudah. Bahkan hidupnya menjadi lebih sulit. Sundar memilih untuk belajar teknik metalurgi, yaitu studi tentang logam material dan bagaimana cara kerjanya di industri. Sekarang Anda mungkin bertanya, mengapa metalurgi? Mengapa bukan ilmu komputer? Ya, sebenarnya Sundar bukan berasal dari keluarga kaya. Ia tidak banyak tahu tentang komputer saat itu. Bahkan selama masa awal di IIT, ia belum pernah menyentuh komputer sungguhan. Tetapi ia penasaran. Ia mendengarkan, ia mengamati. Ia mulai belajar tentang pemrograman dan pengkodean di waktu luangnya. Ia membaca buku-buku yang diabaikan orang lain. Ia akan duduk di laboratorium komputer selama berjam-jam, mengamati cara kerja berbagai hal. Di IIT ia bertemu dengan mahasiswa yang berasal dari kota-kota besar, keluarga kaya, dan sekolah-sekolah modern. Mereka memiliki pakaian yang lebih bagus, lebih percaya diri, dan kemampuan berbahasa Inggris yang kuat. Sundar sebagai perbandingan berbicara dengan lembut dan kemampuan bahasa Inggrisnya masih berkembang. Tapi apakah ia merasa kecil? Apakah ia menyerah? Tidak pernah. Ia tidak banyak bicara, tetapi ia lebih banyak mendengarkan daripada siapapun. Dia tidak berisik, tapi pikirannya tajam. Ia tidak mencoba bersaing dengan orang lain, ia mencoba bersaing dengan dirinya sendiri. Sundar bekerja dalam diam, sementara yang lain membuang waktu berpesta. Sundar membaca buku, memecahkan masalah, dan berpikir mendalam. Dia tidak pernah mencoba pamer. Ia fokus pada satu hal, yaitu pertumbuhan. Para profesornya memperhatikan bakatnya. Mereka melihat bahwa Sundar memiliki sesuatu yang istimewa, yaitu pikiran yang tenang dan kecerdasan yang mendalam. Seorang profesor bahkan berkata Sundar Pichai adalah salah satu mahasiswa paling menjanjikan yang pernah saya lihat. Selama tahun terakhirnya di IIT, Sundar melamar beasiswa untuk belajar di Amerika. Mimpinya adalah untuk meraih gelar master dari universitas top di luar negeri. Dia melamar ke Universitas Stanford, salah satu universitas terbaik di dunia. Dan tebak apa? Dia diterima. Tetapi sekarang datang tantangan terbesar, yaitu uang.
Tiket pesawat dari India ke Amerika saat itu hampir mencapai 1000 US dollar, lebih dari seluruh gaji tahunan ayahnya. Mereka tidak punya kartu kredit, tidak ada sponsor, tidak ada internet banking, tidak ada penggalangan dana online. Hanya sebuah keluarga India sederhana yang berusaha mendukung impian putra mereka. Ayahnya tidak berpikir dua kali. Ia mengambil pinjaman, menghabiskan seluruh tabungannya, dan meminjam uang dari kerabat. Karena dia percaya, jika saya berinvestasi dalam pendidikan putra saya, itu akan mengubah hidupnya. Itulah yang dilakukan orang tua yang hebat. Mereka mengorbankan segalanya untuk anak-anak mereka. Jadi suatu hari, dengan satu koper, hati yang penuh harapan dan air mata di mata ibunya, Sundar Pichai melakukan penerbangan pertamanya dari Chennai ke California. Ia akan pergi ke negara yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, budaya yang tidak dipahaminya, dan kehidupan yang sama sekali berbeda dari yang dikenalnya. Lalu ketika Sundar tiba di Universitas Stanford, dia terkejut. Semuanya sangat berbeda, orang-orangnya, makanannya, bangunannya, gaya pengajarannya, bahkan keheningan di perpustakaan. Di India, ia terbiasa dengan jalanan yang ramai dan ruang kelas yang berisik. Di Amerika, mahasiswa berjalan dengan headphone, minum kopi selama kuliah, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada profesor tanpa rasa takut. Awalnya, Sundar merasa seperti orang asing. Ia tidak mengerti banyak hal. Orang-orang berbicara bahasa Inggris dengan cepat, dan dia merindukan makanan India. Dia merindukan keluarganya, dia merindukan rumah, dan tahukah Anda apa yang dia lakukan ketika pertama kali melihat komputer dengan internet di Stanford? Ia hanya menatapnya, karena dia tidak percaya teknologi seperti itu ada. Di masa kecilnya, ia tidak memiliki akses internet, tetapi di Stanford, ia memiliki akses 24 jam selama 7 hari ke komputer modern, laboratorium, dan profesor kelas dunia. Ia tahu ini adalah kesempatannya. Jadi ia belajar siang dan malam. Ia bertanya, ia membuat catatan, ia duduk di barisan depan. Ia mempelajari semuanya, mulai dari pemrograman, hingga jaringan, hingga sistem komputer. Sementara siswa lain berpesta, Sundar bekerja dengan tenang. Dan perlahan sesuatu mulai berubah. Dia mulai memahami sistem Amerika. Dia mendapatkan teman baru. Bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik. Kepercayaan dirinya tumbuh. Dan dia tidak pernah lupa siapa dirinya atau dari mana dia berasal. Bahkan ketika dia memiliki sedikit uang, Sundar akan menabung uang saku kuliahnya yang kecil dengan hati-hati. Suatu kali dia tidak bisa membeli ransel yang disukainya karena terlalu mahal. Jadi dia menunggu, bekerja paruh waktu, dan membelinya kemudian, karena dia tahu setiap dolar sangat berarti. Setelah menyelesaikan gelar master di bidang ilmu dan rekayasa material dari Stanford, Sundar memiliki banyak pilihan. Dia bisa saja kembali ke India. Dia bisa saja bergabung dengan perusahaan biasa. Tetapi dia ingin melangkah lebih tinggi. Dia ingin bekerja di Silicon Valley, tempat semua legenda teknologi tinggal dan bekerja. Apple, Microsoft, Google, Intel, Facebook, dan semuanya lahir di sana. Tetapi mendapatkan pekerjaan di Silicon Valley tidak mudah. Sundar bekerja untuk beberapa perusahaan terlebih dahulu. Dia bergabung dengan Applied Materials, kemudian dia melanjutkan studi MBA di Wharton School di University of Pennsylvania. Di Wharton, dia dinobatkan sebagai Siebel Scholar dan Palmer Scholar, gelar yang diberikan kepada siswa terbaik di kelas. Sekarang bayangkan ini, seorang anak laki-laki yang tidak memiliki telepon sampai usia 12 tahun, sekarang berdiri di ruang kelas, tempat para miliarder dan CEO masa depan belajar. Dan tetap saja dia tetap rendah hati. Inilah yang membuat Sundar berbeda. Dia tidak pernah melupakan akarnya.
Sundar Pichai sekarang berdiri di depan pintu perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di Silicon Valley. Kualifikasinya sangat baik, gelar master di bidang teknik dari Stanford, MBA dari Wharton dengan predikat terbaik. Pengalaman kerja nyata di perusahaan seperti Applied Materials dan McKinsey, tetapi ada satu hal yang ada di hatinya yang tidak dimiliki orang lain, yaitu rasa lapar. Rasa lapar untuk membangun, belajar, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Saat itu tahun 2004 dan Sundar baru saja melamar pekerjaan di sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang, yang bernama Google. Pada saat itu, Google sudah dikenal dengan mesin pencariannya. Tetapi perusahaan itu belum sebesar sekarang. Mereka memiliki lebih sedikit produk, lebih sedikit karyawan, dan lebih sedikit kantor. Sundar tidak tahu bahwa wawancara ini akan mengubah seluruh hidupnya. Ia mempersiapkan diri dengan keras, ia mempelajari sistem komputer, masalah logika, studi kasus. Ia tahu bahwa ia bukanlah programmer biasa. Namun yang dimilikinya adalah kejelasan, strategi, dan kemampuan untuk memahami kebutuhan pengguna. Pada hari wawancara, ia memasuki kantor Google yang saat itu tidak terlalu mewah. Ia tenang dan fokus. Mereka memberinya masalah teknis. Ia menyelesaikannya secara logis. Mereka mengajukan pertanyaan tentang produk. Ia memberikan wawasan yang unik. Mereka bertanya kepadanya, "Apa yang akan Anda tingkatkan tentang Google?" Ia berkata, "Mari kita buat halaman beranda lebih sederhana. Mari kita bangun alat-alat di sekitar mesin pencari. Mari kita berpikir lebih jauh." Ia tidak mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Ia mengatakan apa yang benar-benar ia yakini. Dan itu membuat semua orang terkesan. Sundar mendapatkan pekerjaan itu. Ia bergabung sebagai manajer produk, peran di mana dia tidak hanya melakukan coding, dia juga berpikir. Dia memecahkan masalah. Anda merencanakan masa depan produk, dan peran ini sangat cocok untuknya. Ketika Sundar bergabung dengan Google, dia pendiam. Manajer lain berisik dan percaya diri. Mereka memiliki ego yang besar. Mereka berbicara dalam rapat untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Sundar hanya berbicara ketika diperlukan. Tetapi ketika dia berbicara, orang-orang mendengarkan. Dia diberi pekerjaan sederhana, mengerjakan toolbar pencarian Google. Bilah kecil yang memungkinkan Anda mencari Google dari browser Anda tanpa membuka halaman utama. Itu bukan pekerjaan yang glamor. Tidak ada yang menganggapnya penting, tetapi Sundar melihat masa depan. Dia menyadari bahwa jika orang menggunakan Google langsung dari browser mereka akan berhenti menggunakan mesin pencarian lain. Google akan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih alami. Jadi, dia bekerja siang dan malam untuk membuat toolbar lebih baik. Dia mempelajari bagaimana pengguna mencari, seberapa cepat hasilnya muncul, dan apa yang membuat pengalaman itu jadi lancar. Dia berfokus pada perilaku pengguna, apa yang benar-benar diinginkan orang, bukan hanya apa yang ingin dibangun oleh para insinyur. Dia meningkatkan toolbar hingga menjadi alasan utama kesuksesan awal Google. Saat Sundar bekerja, dia melihat masalah besar. Sebagian besar orang menggunakan Microsoft Internet Explorer atau Mozilla Firefox untuk menjelajah internet. Tetapi browser-browser tersebut lambat, berat, dan penuh bugs. Ia berpikir mengapa tidak membangun browser sendiri, dan ini adalah risiko besar. Google adalah perusahaan pencarian, bukan perusahaan browser. Membangun browser akan memakan waktu bertahun-tahun. Dan banyak pemimpin senior mengatakan itu adalah ide yang buruk. Tetapi Sundar percaya pada kecepatan, kesederhanaan, dan kendali.
Dia berkata jika kita mengendalikan browser, kita dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dan jika kita tidak membangunnya, orang lain akan melakukannya. Namun tidak ada yang siap mendanai idenya. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia terus berusaha. Dia membuat presentasi, dia menunjukkan prototipe. Dia meyakini satu anggota tim pada satu waktu. Dia membentuk tim kecil dan mulai membangun secara rahasia. Akhirnya, Larry Page, salah satu pendiri Google, percaya padanya dan berkata, "Mari kita coba." Proyek itu menjadi Google Chrome. Ketika Chrome diluncurkan pada tahun 2008, tampilannya bersih, cepat, dan mudah digunakan. Orang-orang menyukainya. Dalam beberapa tahun, Google Chrome menjadi perambah nomor 1 di dunia. Dan produk inilah yang menjadikan Sundar Pichai sebagai bintang yang bersinar di Google. Mengapa? Karena ia memiliki visi yang jelas. Dia membangun tim yang kuat, dia mengambil resiko besar, dan yang terpenting, ia mengutamakan pengguna. Ia tidak membangun Chrome untuk menjadi terkenal. Ia membangunnya untuk menyelesaikan masalah nyata. Dan itulah yang dilakukan pemimpin sejati. Setelah Chrome, Sundar tidak berhenti. Ia mengerjakan Google Drive, peningkatan Gmail, Google Maps, dan Android. Kemudian ia mengambil kendali penuh atas Android. Setiap kali ia memimpin timnya dengan rendah hati, dia tidak otoriter, dia mendengarkan orang lain. Dia mengizinkan orang untuk berbeda pendapat. Dia menciptakan budaya saling menghormati. Rekan-rekannya berkata, "Sundar membuat Anda merasa pintar." Bahkan jika ia adalah orang terpintar di ruangan itu, ia bukan seorang micromanager. Ia memberi ruang kepada orang-orang. Tetapi ia selalu mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah bagaimana ini membantu pengguna. Itulah mengapa proyek-proyeknya selalu sukses, karena ia fokus pada orang, bukan hanya teknologi. Saat itu, tanggal 10 Agustus 2015, hari Senin, Sundar masuk ke kantor seperti biasa. Namun kali ini sesuatu yang besar terjadi. Larry Page dan Sergey Brin, para pendiri Google, mengumumkan bahwa Sundar Pichai akan menjadi CEO baru Google. Seluruh dunia teknologi terkejut. Tetapi orang-orang di dalam Google tidak. Mereka tahu hari ini akan datang. Karena Sundar bukan hanya seorang insinyur. Ia adalah seorang visioner, pemikir, pemimpin, pemecah masalah, dan yang terpenting, manusia yang baik dan penuh hormat. Bayangkan saja bocah yang tumbuh di apartemen 2 kamar di Chennai yang mengantri untuk menggunakan telepon, yang tidak memiliki akses ke komputer sampai ia datang ke Amerika. Kini memimpin perusahaan yang mengendalikan internet untuk miliaran orang. Ini bukan lagi mimpi, ini adalah kehidupan nyata. Tetapi dengan kekuasaan yang besar, datang tekanan yang besar pula. Sundar memasuki kantor pada hari pertamanya sebagai CEO tanpa pengawal, tanpa teriakan, tanpa konferensi pers yang dramatis. Tidak ada pidato panjang, tidak ada kata-kata keras. Hanya senyum hangat, kehadiran yang tenang, dan langkah yang percaya diri. Dia melangkah masuk ke ruangan yang penuh dengan para eksekutif puncak Google. Dia tidak memulai dengan berbicara tentang keuntungan atau angka. Dia hanya bertanya apa yang terbaik untuk pengguna kita. Apa yang dapat kita lakukan yang benar-benar membantu dunia. Inilah tipe kepemimpinannya. Sederhana, bijaksana, berfokus pada pengguna dan sangat manusiawi. Menjadi CEO Google bukanlah seperti menjalankan perusahaan kecil. Lebih seperti menjadi pemimpin global. Mengapa demikian? Karena Google menyentuh miliaran kehidupan setiap hari melalui pencarian, YouTube, Gmail, Maps, Android. Jutaan bisnis melalui periklanan dan layanan cloud. Pemerintah dan sekolah melalui data, privasi dan regulasi. Setiap keputusan yang dibuat Sundar akan dilihat
dinilai, dan dibahas secara global. Jika ia membuat kesalahan, itu akan menjadi berita. Jika ia memecat seseorang, itu akan menjadi tren di media sosial. Jika ia meluncurkan produk baru, seluruh dunia teknologi akan menganalisisnya. Jadi bagaimana ia menangani tekanan semacam itu? Dengan tenang, lembut, dan penuh kekuatan. Dia tidak panik, dia tidak bermain politik. Ia tidak menyerang para kritikus. Ia melakukan apa yang selalu dilakukannya. Dia mendengarkan, berpikir mendalam, dan kemudian berbicara dengan jelas. Tak lama setelah Sundar menjadi CEO Google, perubahan besar lainnya terjadi. Para pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin, memutuskan untuk mundur dan menciptakan perusahaan induk baru bernama Alphabet Incorporated. Ini adalah perusahaan induk yang akan memiliki Google, YouTube, DeepMind, Waymo, mobil otonom, dan proyek-proyek ambisius lainnya. Pada Desember 2019, Sundar Pichai diangkat menjadi CEO Alphabet 2. Ya, sekarang Sundar tidak hanya bertanggung jawab atas Google, tetapi juga YouTube, Google Cloud, Google Search, mobil otonom, Waymo, kecerdasan buatan, DeepMind, dan banyak futuristik lainnya. Rasanya seperti menjadi kapten dari 10 kapal besar sekaligus, masing-masing dengan mesin, tim, dan misinya sendiri-sendiri. Namun dia tetap tidak panik. Dia memimpin dengan strategi, dengan mendengarkan, dengan keseimbangan. Menjadi CEO teknologi berarti Anda tidak hanya berurusan dengan insinyur dan produk, tetapi juga dengan pemerintah, pengadilan, aktivis publik, dan politik. Berikut adalah beberapa badai besar yang dihadapi Sundar dan bagaimana ia menanganinya. Yang pertama, sidang Kongres Amerika tahun 2018. Sundar Pichai dipanggil untuk bersaksi di hadapan Kongres Amerika. Mengapa? Karena para pembuat undang-undang khawatir tentang privasi data pengguna, bias politik dalam hasil pencarian, kekhawatiran monopoli, dan apakah Google terlalu kuat. Itu adalah momen yang menegangkan. Politisi-politisi berpengaruh duduk di hadapannya. Kamera merekam secara langsung. Setiap kata yang diucapkannya bisa menjadi berita global. Namun, Sundar duduk dengan tenang. Ia menjelaskan teknologi Google dengan kata-kata sederhana. Ia membuat sistem yang kompleks terdengar manusiawi dan mudah dipahami. Ia mengulangi satu pesan. Kami tidak mengontrol hasil pencarian secara manual. Kami menggunakan algoritma dan fokus kami adalah untuk memberikan hasil yang paling relevan. Ia tidak berdebat, ia tidak kehilangan ketenangannya. Ia hanya memberikan edukasi. Momen ini membuktikan sesuatu yang sangat penting bagi dunia. Sundar Pichai bukan hanya seorang ahli teknologi. Ia adalah seorang komunikator, pemimpin global, dan suara yang bijaksana di dunia yang kacau. Protes karyawan bahkan di dalam Google tidak semuanya sempurna. Karyawan memprotes kontrak militer tertentu, beberapa merasa kesal dengan perbedaan gaji dan kurangnya keragaman. Ada juga ketegangan seputar bagaimana AI harus digunakan secara etis. Sundar tidak menghindari masalah ini. Ia mengadakan pertemuan terbuka di mana karyawan dapat mengajukan pertanyaan sulit secara langsung. Dia mendengarkan, dia menanggapi, dia melakukan perubahan. Dia tidak mencoba menjadi seorang bos. Dia mencoba menjadi pendengar, jembatan, dan pemecah masalah. Sementara semua ini terjadi, Sundar tidak berhenti fokus pada inovasi. Di bawah kepemimpinannya, Google berinvestasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan, menggunakannya untuk penerjemahan, kesehatan, peta pencarian, dan banyak lagi. Google Cloud menjadi bisnis utama, membantu perusahaan di seluruh dunia mengelola data dan berkembang.
Android terus meningkat menjadi sistem seluler yang paling banyak digunakan di dunia. Ponsel Google Pixel diluncurkan dan ditingkatkan. Ia tidak hanya mempertahankan produk lama, dia menciptakan masa depan. Dengan begitu banyak kekuatan, mudah untuk melupakan asal-usul Anda. Tetapi Sundar tidak melupakannya. Bahkan hingga hari ini, dia berbicara kepada para siswa dari India dan seluruh dunia. Dia memberikan pidato yang mendorong anak-anak dari kota-kota kecil untuk bermimpi besar. Dia mengingatkan orang-orang bahwa kerendahan hati, kebaikan, dan rasa ingin tahu lebih penting daripada gelar atau jabatan. Dalam sebuah wawancara, ia berkata, kesuksesan tidak datang dari tempat Anda memulai, tapi dari seberapa jauh Anda bersedia melangkah. Inilah sosoknya sekarang, seorang pria yang memimpin miliaran orang, mempengaruhi keputusan dunia, dan masih hidup dengan nilai-nilai sederhana. Banyak orang berpikir bahwa CEO selalu bekerja, tetapi Sundar tahu kebenarannya. Kesuksesan sejati mencakup keseimbangan. Ia bukan hanya seorang CEO, ia juga seorang ayah, suami, teman, pembaca, dan pengamat kehidupan yang tenang. Sundar menikah dengan Anjali Pichai, gadis yang sama yang mendukungnya selama kuliah di India, ketika ia tidak punya uang untuk menelpon. Mereka memiliki 2 anak, dan ia meluangkan waktu untuk bersama mereka, betapapun sibuknya. Kebiasaan pribadi, dia mulai paginya dengan teh dan koran. Dia suka berjalan-jalan dan berpikir mendalam. Dia membaca buku-buku tentang teknologi, sejarah, psikologi, dan perilaku manusia. Dia tidak mengejar kemewahan, dia mengejar kejelasan. Tentang hobinya, dia menikmati kriket, menonton olahraga, dan terkadang bahkan masakan India secara sederhana bersama istrinya. Teman-temannya berkata, ia adalah Sundar yang sama yang kita kenal di kampus. Dia tidak berubah, dia masih rendah hati, masih pendiam, dan masih penuh ide. Salah satu hal yang paling menginspirasi tentang Sundar adalah dia tidak pernah mencoba pamer. Dia mengenakan pakaian sederhana, dia berbicara dengan lembut, dia tidak berbicara tentang uang atau ketenaran. Dia berbicara tentang ide, inovasi, dan bagaimana membuat hidup orang lebih baik.